warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih semangat ya buat belajarnya? Oke, kita akan lanjutkan materi kita di mata kuliah kewirausahaan. Materi selanjutnya adalah membangun ide bisnis, analisis peluang, dan langkah membangun ide bisnis. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Bahasa Inggris 2017. Saya Inah Mulyawati dan nanti akan ada rekan saya Hovifah Lislianti yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, di sini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama membangun ide bisnis, yang kedua analisis peluang, dan yang ketiga langkah membangun ide bisnis. Langsung saja pada pembahasan pertama, membangun ide bisnis. Apa sih ide bisnis itu? Ide bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Nah, mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Di sini ada beberapa sumber ide bisnis. Yang pertama adalah kebutuhan dan permintaan pasar. Kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Yang kedua adalah keahlian dan keterampilan. Sedikit sekali orang yang memiliki keahlian, oleh karenanya ide bisnis yang bersumber dari keahlian jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lain. Yang ketiga adalah hobi atau minat. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Yang keempat adalah kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak merupakan sumber ide bisnis. Yang kelima adalah jaringan dan relasi. Bersilaturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan membentuk jaringan. Yang keenam adalah ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Merupakan bisnis yang paling mudah dilaksanakan. Ide bisnis yang dimulai dari membuat barang atau jasa yang sudah ada merupakan kegiatan yang paling mudah dan sangat cepat untuk dilaksanakan. Nah, yang ketujuh adalah nasihat atau saran. Mencari ide bisnis dengan cara meminta nasihat dari orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah langkah baik dikarenakan kita akan belajar banyak dan mengetahui langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Yang kesembilan adalah pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa jadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Yang kesembilan adalah penemuan secara tidak sengaja. Di sini jika jenis ide bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang melihat sesuatu atau benda yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Dari pertemuan ini, ia berhasil menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya. Yang terakhir, pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide baru. Nah, selanjutnya teknik mendapatkan ide bisnis menurut Douglas 1996. Terdapat beberapa teknik untuk mendapatkan ide, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tukar pikiran. Melalui diskusi, rapat, sharing, atau kreativitas yang lain, aktivitas yang lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu yang lainnya. Nah, yang kedua adalah berandai-andai. Berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu akan terjadi juga merupakan teknik mendapatkan ide bisnis. Nah, yang ketiga adalah kawin silang. Apa sih kawin silang itu? Suatu upaya bertukar pikiran mengenai ide yang masing-masing sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lainnya. Nah, yang keempat adalah keingintahuan, yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Yang kelima adalah pendekatan tidak langsung, yaitu upaya dilakukan guna membahas sebagian ide yang akan dikembangkan karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh.
pada saat menemui jalan buntu harus mempertimbangkan pendekatan baru. Nah, yang keenam adalah komponen yang dimodifikasi, yaitu ide baru hasil dari modifikasi ide lama dengan cara memilih produk atau jasa yang akan disempurnakan, membuat daftar tentang semua bagiannya dengan sistematis, selanjutnya dimodifikasi sesuai dengan tujuan. Nah, yang terakhir itu meditasi merupakan suatu teknik menghasilkan ide dengan memutuskan pikiran dan perasaan. Nah, selanjutnya adalah membangun ide bisnis. Yang pertama, berpikir jasa atau produk yang bisa dipakai. Nah, selanjutnya yaitu membangun ide bisnis. Yang pertama adalah berpikir jasa atau produk yang bisa diperbaiki. Sebelum melanjutkan atau melangkah lebih jauh, kita harus memikirkan apa yang sekiranya bisa diperbaiki. Namun di saat itu juga kita harus memikirkan kelemahan dan kelebihan yang kita punya. Nah, yang kedua, lebih cepat putuskan memperbaiki produk atau jasa. Membangun ide bisnis baru itu sangatlah besar, di mana kita juga memikirkan keuntungan dan tantangan saat menjalankan produk atau jasa tersebut. Yang pertama, untuk produk yang baru, Anda harus mengeluarkan produk yang bagus atau mengembangkan produk yang sudah ada. Usaha semacam ini biasanya cukup mengeluarkan banyak biaya, namun jika berhasil akan menguntungkan juga. Nah, yang kedua, untuk penyediaan jasa akan mengurangi pengeluaran suatu produk, meringankan beban untuk seseorang yang menghasilkan produk. Namun Anda juga harus merekrut banyak karyawan supaya Anda tidak kesulitan untuk mengembangkannya. Nah, namun dua pilihan di atas dua pilihan tersebut memerlukan biaya pemasaran, iklan, dan lain-lain. Tidak hanya jadi tidak langsung jadi, harus ada iklan dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, paham dengan masalah industri yang ada. Bisnis yang seperti ini biasanya diawali dengan rasa kecewa. Cara yang bagus untuk mengatasi kecewa tersebut, misalnya kurangnya menyediakan perbaikan mesin jahit di sana, adalah peluang buat Anda untuk memulai bisnis. Dan yang terakhir adalah berpikir ke depan. Sebagai wirausaha, Anda setiap waktu usahakan mempunyai rencana yang selanjutnya akan dipilih untuk usaha Anda, dan pikirkan logo atau tidak. Tidak ada beberapa orang yang memikirkan kadang tidak logis dengan usahanya seperti itu. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hovifah Lismianti. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya adalah tentang analisis peluang dan langkah-langkah untuk membangun ide bisnis. Dan yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang analisis peluang. Analisis peluang memiliki pengertian suatu analisa yang bertujuan untuk mengetahui usaha yang nanti akan dibangun, apakah dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan apakah akan memberikan keuntungan di kemudian hari atau malah sebaliknya. Selanjutnya, untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus bisa berpikir positif dan kreatif, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan. Dalam membangun bisnis, kita harus yakin bahwa kita pasti berhasil dan bisa melewati berbagai rintangan. Yang kedua, menerima gagasan baru. Dalam membangun usaha, kita juga harus menjadi pribadi yang open-minded, menerima ide-ide baru, saran-saran dari orang lain, agar kita bisa memperkaya wawasan dan juga pengalaman. Yang ketiga, bertanya pada diri sendiri. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita sanggup dan siap dalam membangun bisnis atau kita masih ragu-ragu. Karena dalam membangun bisnis tidak bisa asal, tapi harus direncanakan dengan matang dan penuh dengan kesiapan.
Selanjutnya yang keempat adalah mendengarkan saran orang lain. Kita juga harus banyak mendengarkan orang lain, terutama mendengarkan saran dan nasihat-nasihat baik dari keluarga maupun dari orang-orang yang sukses, agar nantinya ketika kita akan membangun sebuah usaha atau bisnis, kita tidak salah mengambil jalan. Yang kelima, memiliki etos kerja yang tinggi. Pekerjaan yang dilakukan dengan tanggung jawab, kesungguhan, dan semangat yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang keenam, pandai berkomunikasi. Hal ini sangat penting dalam membangun usaha. Dengan pandai berkomunikasi akan membuat kita mempunyai lebih banyak relasi dan juga dapat menarik minat konsumen terhadap bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian, dalam analisis peluang ada 3 hal penting. Yang pertama, mengidentifikasi peluang. Persaingan yang ketat dalam dunia usaha membuat kita sebisa mungkin harus ekstra inovatif dan kreatif dalam membangun usaha yang tentunya akan memberikan peluang yang lebih bagus terhadap usaha atau bisnis yang nantinya akan kita jalankan. Yang kedua, mengenali pasar. Cara ini bisa dilakukan usahawan dengan membaca atau melihat karakteristik pasar dan apa saja yang menjadi kebutuhan pasar. Yang ketiga, sumber dana. Dalam hal ini, usahawan harus mencantumkan dari mana sumber dana berasal agar tidak ada kekeliruan di kemudian hari. Yang selanjutnya, analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang pertama, ada minat seseorang, misalnya orang tersebut berminat dalam apa, misalkan dalam perdagangan, jasa, ataupun bidang yang lainnya. Yang kedua, modal, apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun barang. Yang ketiga, relasi, apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama atau belum. Dan di samping itu, memiliki bidang usaha juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Apakah nantinya usaha yang akan kita bangun akan memberikan pengaruh yang positif atau negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih, karena itu akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang nantinya akan kita jalankan. Yang ketiga, kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu. Yang keempat, banyak sedikitnya pesaing. Dan yang kelima, adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Kemudian, analisis peluang usaha berdasarkan konsumen. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi. Nah, observasi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengadakan pengamatan langsung ke pasar atau mengadakan pengamatan langsung ke tempat-tempat yang berhubungan dengan bisnis yang akan kita jalankan nantinya. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Selanjutnya, hubungan antara minat, daya beli, dan kelangsungan usaha dapat digambarkan seperti ini. Apabila minat besar, daya beli kuat, maka kelangsungan usaha mungkin akan terjamin. Yang kedua, minat besar, daya beli rendah, maka kemungkinan kelangsungan usaha akan terhambat. Dan apabila minat rendah, daya beli rendah, maka kemungkinan usaha tidak dapat berlangsung. Kesimpulan, agar produk yang kita ciptakan mampu menarik minat konsumen dan terjangkau oleh mereka, maka yang harus kita lakukan yang pertama, memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, kita harus mampu bersaing. Yang ketiga, kita harus bisa membuat desain yang baru, yang lebih inovatif dan lebih kreatif. Yang keempat, membuat produk lebih cepat dan lebih murah. Yang kelima, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Kita juga harus bisa memilih wilayah atau tempat pemasaran yang cocok dan pas terhadap bisnis yang nantinya akan kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, langkah membangun ide bisnis. Langkah-langkahnya yang pertama, alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide.
Hal ini bisa dilakukan baik oleh diri sendiri maupun bersama dengan orang lain. Bisa saja ide-ide baru datang dari orang lain seperti keluarga, teman, atau dari rekan kerja. Yang harus kita lakukan adalah selalu membawa dan membuat catatan penting. Bisa saja ada hal-hal dari luar yang akan memberikan kita inspirasi untuk membangun usaha. Kemudian yang kedua, pertimbangkan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu. Hal ini akan lebih memfokuskan pada tujuan kita nantinya, sehingga kita tidak akan memikirkan bidang lain yang tidak ada kaitannya dengan minat kita. Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, kita bisa coba memikirkan produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal sampai saat ini di masyarakat, atau masalah apa yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin saja dapat kita atasi masalah tersebut. Yang keempat, amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan. Karena dalam dunia bisnis, ide-ide baru pasti akan bermunculan. Untuk itu sangat penting untuk kita atau untuk wirausahawan agar selalu mengamati perkembangan tren. Yang kelima, pertimbangkan kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan berbeda dengan minat. Karena itu, kita perlu memikirkan apa yang mampu kita lakukan dan pendekatan yang siap untuk kita ambil. Yang terakhir, yaitu yang keenam, belajar dari orang lain. Atau kita juga bisa belajar dengan cara membaca buku, artikel, mengikuti seminar kewirausahaan, dan belajar dari orang-orang yang kita kagumi. Nah, hal tersebut merupakan langkah-langkah yang baik dalam membangun bisnis. Hal tersebut juga bisa membantu kita dalam brainstorming dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita dalam membangun bisnis. Alhamdulillah, materi dari kelompok 2 dicukupkan sekian. Mudah-mudahan materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.